Gedung DPR malam itu berkilau diterpa lampu-lampu kamera yang tak henti menyorot panggung utama. Kursi-kursi penonton penuh sesak oleh para pejabat, akademisi, jurnalis, dan undangan khusus. Udara terasa tegang, seakan setiap orang menahan napas menunggu momen yang akan tercatat dalam sejarah. Debat malam itu bukan sekadar adu argumen, melainkan pertaruhan reputasi antara seorang wakil presiden muda dengan politisi kawakan yang sudah lama berkecimpung di dunia politik. Sorakan riuh terdengar ketika moderator memperkenalkan dua tokoh utama. Adian Apitupulu melangkah mantap, penuh percaya diri dengan wajah yang menyiratkan pengalaman panjang di medan perdebatan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka berjalan dengan langkah tenang, matanya tajam menatap podium yang telah menunggunya. Kontras keduanya begitu jelas, dan penonton langsung bisa merasakan aura konfrontasi yang sebentar lagi akan pecah. Di luar gedung, layar raksasa dipasang untuk menayangkan siaran langsung. Ribuan orang berkumpul, sebagian datang dari berbagai daerah hanya untuk menyaksikan langsung pertarungan gagasan ini. Pedagang kaki lima memanfaatkan keramaian, sementara para mahasiswa dan aktivis berkerumun, membawa poster dan spanduk, seolah mengingatkan bahwa debat ini bukan sekadar tontonan, melainkan ruang aspirasi publik. Saat bel tanda dimulainya acara berbunyi, seketika suasana ruangan senyap. Moderator membuka dengan kata-kata yang penuh kehati-hatian, menyampaikan bahwa debat malam itu akan membahas arah pembangunan bangsa, ketimpangan sosial, serta komitmen kepemimpinan. Semua kamera televisi menyorot wajah Gibran dan Adian secara bergantian, menunggu bagaimana keduanya akan memainkan peran. Tatapan Gibran lurus ke depan, ekspresinya netral, seperti menyembunyikan strategi yang sudah dipersiapkan. Adian di sisi lain tersenyum tipis, menandakan ia sudah siap melancarkan kritik pedasnya. Ketika kamera menyorot wajahnya, ia sempat melambaikan tangan ke arah penonton, mendapatkan tepuk tangan riuh. Kontras itu semakin menegaskan perbedaan gaya, Adian flamboyan dan berapi-api, Gibran tenang serta penuh perhitungan. Beberapa kursi di barisan depan dipenuhi tokoh-tokoh senior politik. Mereka berbisik-bisik, sebagian meremehkan kemampuan Gibran yang dianggap masih terlalu hijau untuk menghadapi lawan setangguh Adian. Namun ada juga yang diam memperhatikan, menyadari bahwa politik sering menyimpan kejutan tak terduga. Setiap kata yang keluar dari mulut Gibran malam ini bisa menjadi penentu masa depan kariernya. Di dunia maya, hashtag debat langsung menjadi trending. Warganet berspekulasi, sebagian menjagokan Adian, sebagian lagi penasaran apakah Gibran mampu membuktikan diri di luar bayang-bayang keluarganya. Setiap detik terasa mendebarkan, bahkan sebelum pertarungan sesungguhnya dimulai. Seolah-olah seluruh negeri menunggu satu kalimat pertama yang akan menentukan arah debat. Moderator kemudian mempersilakan masing-masing tokoh menyampaikan pernyataan pembuka. Adian yang mendapat giliran pertama menatap ke arah Gibran sebelum menunduk pada mikrofon. Senyumannya berubah menjadi tatapan tajam, seakan ingin mengintimidasi lawan bicara. Kata-kata keras mulai keluar dari bibirnya, mengkritik ketimpangan sosial yang disebutnya sebagai bukti kegagalan pemerintah. Gibran menatap tenang tanpa memotong, membiarkan serangan awal itu bergulir. Kamera televisi menyorot ekspresinya yang nyaris tanpa perubahan, membuat sebagian penonton bingung apakah ia benar-benar siap atau justru terjebak. Namun di balik ketenangannya, ada rencana yang belum terlihat. Setiap kata dari Adian ia simpan dalam ingatan, menunggu saat tepat untuk menanggapi. Babak pertama malam itu belum benar-benar dimulai, namun suasana telah memanas. Ruangan penuh dengan energi yang sulit digambarkan. Seakan dua arus besar sedang saling berhadapan. Gibran berdiri tegak, tangannya menggenggam podium, sementara Adian kembali menyiapkan serangan berikutnya. Semua orang sadar, malam ini bukan hanya soal debat, tetapi tentang siapa yang akan keluar sebagai simbol kekuatan politik baru di negeri ini. Adian memulai dengan suara lantang yang memenuhi seluruh ruangan. Ia menuding kebijakan pemerintah hanya berpihak pada kelompok elit, sementara rakyat kecil terus terpinggirkan. Kata-katanya seperti pisau yang tajam, menembus suasana formal menjadi penuh emosi. Ia menyebut angka-angka kemiskinan, pengangguran, hingga disparitas ekonomi yang semakin melebar, membuat sebagian penonton mengangguk setuju. Ia lalu mengalihkan sorot mata ke arah Gibran. Dengan nada sinis, Adian mempertanyakan kelayakan seorang wakil presiden muda yang menurutnya masih hijau dalam dunia politik.
Apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak muda tanpa pengalaman panjang, selain mengandalkan nama keluarga? Katanya, menohok langsung ke arah lawannya. Beberapa hadirin bersorak, sebagian lagi hanya terdiam menunggu reaksi Gibran. Moderator mencoba menenangkan suasana, namun Adian belum selesai. Ia menyinggung proyek infrastruktur yang dianggap lebih mementingkan investor ketimbang kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang kalian banggakan hanya beton, bukan keadilan. Apa arti jalan tol jika petani tidak mampu menjual hasil panennya dengan harga layak? Serunya, membuat ruangan kembali bergemuruh. Gibran masih belum menanggapi. Ekspresinya datar, matanya hanya sesekali menatap lawannya dengan tenang. Diamnya justru membuat penonton bertanya-tanya, apakah ia sedang menahan diri atau memang tidak siap melawan badai serangan. Di layar televisi, komentator politik mulai mengomentari ketidakhadirannya dalam percakapan, sebagian menilai itu strategi, sebagian lagi menganggapnya kelemahan. Adian semakin bersemangat. Ia mengungkit sejarah panjang pergerakannya sebagai aktivis yang turun ke jalan memperjuangkan rakyat. Ia menyamakan dirinya dengan suara kaum tertindas, menempatkan Gibran sebagai simbol kekuasaan yang jauh dari penderitaan rakyat. Nada bicaranya meninggi, tangannya terangkat, menguasai panggung seolah ia orator utama malam itu. Beberapa penonton bersorak mendukung, mengangkat tangan mereka sambil berteriak nama Adian. Tepuk tangan bergemuruh, bahkan terdengar teriakan, "Hidup rakyat!" Dari sudut ruangan, atmosfer mulai terasa seperti rapat akbar ketimbang forum resmi, dan moderator harus mengingatkan audiens agar menjaga ketertiban. Namun Adian tampak menikmatinya, seolah energi massa menjadi bahan bakarnya. Ia lalu menutup serangan panjangnya dengan kalimat yang menusuk hati, "Bangsa ini tidak butuh pemimpin yang belajar sambil jalan. Bangsa ini butuh pemimpin yang sudah kenyang pengalaman, bukan sekadar putra mahkota politik." Ucapan itu membuat sebagian orang di barisan depan tersenyum sinis, sementara yang lain menahan napas, menunggu apakah Gibran akan tersungkur atau justru bangkit. Kamera televisi kembali menyorot wajah Gibran. Ia masih tenang, bahkan sempat menghela napas pelan sambil menegakkan tubuhnya. Beberapa penonton mulai memperhatikan detail kecil itu, seolah ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Tapi sampai saat itu, ia tetap tidak memotong, membiarkan lawannya membangun panggung retorika setinggi mungkin. Di media sosial, jagat maya langsung terbagi. Pendukung Adian berteriak kemenangan, menyebut Gibran hanya berdiam tanpa bisa melawan. Sementara pendukung Gibran menuliskan bahwa ketenangan itu bukan kelemahan, melainkan strategi. "Sabar itu senjata," tulis seorang warganet, menimbulkan spekulasi bahwa balasan Gibran akan lebih dahsyat dari serangan lawannya. Di ruang debat, suasana mulai reda ketika moderator mempersilakan Gibran menanggapi. Semua kamera, semua mata, dan semua pikiran tertuju kepadanya. Ia mengangkat mikrofon perlahan, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan sesaat. Detik itu terasa panjang, jantung para penonton berdegup kencang menanti kalimat pertama keluar dari mulutnya. Namun Gibran tidak langsung menyerang. Ia membuka dengan nada rendah, menegaskan rasa hormat pada lawannya, tetapi juga menyelipkan kalimat yang mengundang rasa penasaran. "Saya mendengar semua dengan baik, tapi izinkan saya menjawab, bukan dengan emosi, melainkan dengan bukti." Kalimat itu sontak membuat audiens terdiam kembali, seolah mereka tahu sebuah pertarungan baru akan segera dimulai. Adian menatapnya dengan tatapan penuh tantangan, sementara Gibran menghela napas pelan sebelum melanjutkan. Malam itu, panggung debat tidak lagi sekadar tempat adu kata, tetapi medan yang akan menentukan siapa yang benar-benar layak disebut pemimpin masa depan. Semua orang sadar, balasan dari Gibran bisa menjadi titik balik yang mengubah jalannya sejarah politik negeri ini. Sorotan lampu kamera kini tertuju penuh pada Gibran. Ruangan yang semula riuh berubah hening, seakan seluruh energi tadi menguap begitu ia mulai berbicara. Suaranya rendah, tidak tergesa, tetapi memiliki ketegasan yang membuat orang menoleh. "Saya bukan ingin berdebat siapa paling vokal atau siapa paling tua di politik," ujarnya, "saya ingin bicara apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan." Kalimat pembuka itu terdengar sederhana, namun dampaknya langsung terasa. Beberapa penonton yang sebelumnya bersorak mendukung Adian kini menahan diri. Moderator pun mengangguk, memberi isyarat agar Gibran melanjutkan. Ia mulai mengeluarkan data konkret, jumlah lapangan kerja baru,
penurunan angka kemiskinan di beberapa wilayah, dan keberhasilan program sosial yang jarang disorot media. Adian menyela dengan nada tinggi, berusaha memotong alur. Namun Gibran tidak goyah, ia menatap lurus ke arah lawannya dan berkata singkat, "Bapak bisa berteriak, tapi data tidak bisa berbohong." Tepuk tangan spontan pecah, menandai titik balik dalam dinamika debat. Untuk pertama kalinya, Adian terlihat gelisah, keningnya berkerut mendengar serangan balik yang tenang namun menusuk. Ketegangan semakin meningkat ketika Gibran menyinggung masa lalu. Ia menyebut pernyataan dan sikap politik Adian yang dulu berseberangan dengan tindakannya saat berkuasa. Konsistensi itu bukan soal seberapa keras bicara, tapi apakah janji dulu tetap dipegang ketika kesempatan datang, kata Gibran. Kalimat itu membuat beberapa tokoh senior di barisan depan saling pandang, terkejut mendengar serangan yang begitu tajam. Adian mencoba membalas dengan retorika emosional. Ia menekankan pengalamannya turun ke jalan, memimpin demonstrasi, memperjuangkan aspirasi rakyat miskin. Namun kali ini, suaranya terdengar lebih defensif. Alih-alih memancing dukungan, nada itu seperti terjebak dalam bayangan masa lalu. Penonton mulai melihat perbedaan mencolok, Gibran dengan data masa kini, Adian dengan kenangan perjuangan. Di luar gedung, kerumunan yang menyaksikan melalui layar raksasa berteriak setiap kali Gibran melontarkan kalimat tajam. Seorang mahasiswa berkomentar kepada temannya, ternyata dia bisa juga ya, nggak cuma diam. Suasana yang tadinya condong ke Adian mulai berbalik perlahan, meski sebagian massa tetap bersikukuh mendukung idolanya. Media sosial pun meledak. Potongan singkat ucapan Gibran tersebar cepat, "Bapak bisa berteriak, tapi data tidak bisa berbohong." Tagar baru bermunculan, menjadikan Gibran trending nomor 1 malam itu. Para analis politik di stasiun televisi mulai mengubah nada pembicaraan, dari skeptis menjadi penuh perhatian. Kembali ke ruang debat, moderator terpaksa menenangkan keduanya ketika suara mulai meninggi. Namun kali ini, ketegangan bukan hanya dari Adian, melainkan juga dari Gibran yang perlahan meningkatkan intensitas jawabannya. Suasana bak dua gelombang besar yang saling menghantam, menciptakan energi dahsyat di ruang sidang. Adian berdiri lebih dekat ke podium, menatap Gibran dengan tajam. "Jangan ajari saya soal konsistensi," serunya. Namun Gibran tetap tidak kehilangan kendali. Ia hanya menjawab singkat, "Saya tidak mengajari, saya hanya mengingatkan." Kalimat itu lagi-lagi disambut sorak-sorai penonton yang semakin berpihak padanya. Detik itu, ketegangan mencapai puncaknya. Kamera menyorot wajah Adian yang mulai memerah, sementara Gibran masih berdiri dengan ekspresi tenang namun penuh keyakinan. Kontras antara keduanya semakin jelas, satu berapi-api hingga kehilangan kendali, yang lain dingin tapi terarah, seperti seorang pemain catur yang sabar menunggu skakmat. Moderator menutup sesi dengan nada tegas, memberi waktu istirahat singkat sebelum berlanjut ke bagian berikutnya. Namun bahkan dalam jeda itu, aura konfrontasi tetap terasa. Para penonton berbisik, ada yang terkejut dengan keberanian Gibran, ada yang menyayangkan Adian kehilangan ketenangan. Semua sepakat, apa yang baru saja terjadi bukan lagi sekadar debat, melainkan drama politik bersejarah. Malam itu, ketegangan bukan hanya menguji dua tokoh di panggung, tetapi juga mengguncang persepsi bangsa. Untuk pertama kalinya, publik benar-benar melihat potensi Gibran bukan sebagai pewaris nama besar, melainkan sosok yang mulai menunjukkan kelasnya sendiri. Pertanyaannya kini, apakah ia mampu menjaga momentum hingga akhir debat, atau apakah Adian masih punya jurus pamungkas untuk membalik keadaan? Debat kembali dimulai setelah jeda singkat, dan kali ini sorot kamera langsung mengarah pada Gibran. Ia berdiri tegak, matanya menatap lurus tanpa ragu. Saat mikrofon sudah di tangannya, ia tidak terburu-buru bicara. Diamnya membuat suasana semakin menegangkan, seakan ia sedang menghitung langkah terakhir sebelum menjatuhkan lawan di papan catur. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya tetap tenang. Ia membuka dengan sebuah pernyataan yang sederhana, "Kita sering bicara soal janji. Tapi mari kita lihat siapa yang benar-benar menepati." Kalimat itu diikuti dengan data dan catatan mengenai beberapa kebijakan yang dulu dikampanyekan Adian, namun nyatanya tidak pernah terrealisasi ketika ia berada di posisi pengambil keputusan. Penonton terdiam. Adian terlihat terkejut, seolah tidak menyangka Gibran menyimpan catatan rinci.
Gibran melanjutkan dengan menunjukkan kontradiksi lain, bagaimana idealisme lantang di masa lalu berubah menjadi kompromi saat berhadapan dengan kekuasaan. Rakyat tidak lupa, dan sejarah pun tidak bisa dihapus, ucapnya, sambil sesekali menatap langsung ke arah lawannya. Sorakan tepuk tangan pecah, menandai titik kritis dalam jalannya debat. Adian berusaha tersenyum, namun ekspresinya kaku. Ia mencoba menanggapi dengan nada tinggi, tetapi justru terdengar terbata. Itu tidak relevan, katanya. Namun Gibran dengan cepat menanggapi, relevansi itu bukan ditentukan oleh siapa yang bicara, tapi oleh apa yang dirasakan rakyat hari ini. Publik mulai merasakan perubahan arus. Mereka yang sebelumnya menganggap Gibran hanya diam, kini melihatnya sebagai sosok yang sabar menunggu saat tepat untuk melancarkan serangan. Keheningan yang ia ciptakan di awal ternyata strategi, bukan kelemahan. Satu demi satu argumen Adian seperti dipatahkan tanpa perlu nada keras, cukup dengan bukti dan ketepatan waktu. Moderator sempat menengahi, tetapi suara tepuk tangan penonton lebih mendominasi. Kamera televisi menyorot wajah Adian yang mulai kehilangan kendali, matanya gelisah, keningnya berkerut. Sebaliknya, Gibran tampak semakin percaya diri, menyadari momentum kini berpihak padanya. Ia tidak banyak bicara panjang, namun setiap kalimat yang keluar seakan menghantam tepat sasaran. Ketika Adian kembali mencoba menyerang dengan mengungkit pengalaman panjangnya di politik, Gibran menunduk sebentar lalu menjawab singkat, pengalaman memang penting. Tapi pengalaman tanpa konsistensi hanya menjadi cerita lama yang tak lagi dipercaya. Kalimat itu membuat ruangan berguncang, sorakan penonton makin keras, sementara kamera menangkap Adian yang kehilangan kata-kata. Di luar gedung, kerumunan yang menonton lewat layar besar bersorak bersama. Beberapa mahasiswa melompat kegirangan, sementara pedagang kaki lima pun ikut bersiul dan bersorak. Malam itu, suasana bukan lagi sekadar debat politik, melainkan pesta kemenangan moral bagi mereka yang menyukai kejutan. Media sosial semakin ramai. Potongan kalimat Gibran tersebar, terutama saat ia menyebut asteris, pengalaman tanpa konsistensi hanya menjadi cerita lama. Asteris tagar baru muncul, dan dalam hitungan menit ia menjadi trending topik. Para pengamat mulai menyebut momen itu sebagai skakmat pertama, yang mengubah jalannya perdebatan. Adian mencoba mengembalikan kendali dengan mengulang kritik lama, namun semakin ia bicara, semakin jelas suaranya kehilangan kekuatan. Penonton yang tadinya mendukungnya kini lebih sering terdiam, bahkan beberapa terlihat menunduk. Kontras itu membuat atmosfer ruangan berubah total, yang awalnya penuh sorakan untuk Adian kini dipenuhi tepuk tangan untuk Gibran. Ketika sesi ditutup, Gibran tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Ia hanya tersenyum tipis, menyalami moderator, dan menatap lawannya dengan sopan. Namun semua orang tahu, malam itu ia baru saja menorehkan pukulan telak. Skakmat yang ia lontarkan bukan hanya membuat Adian terdiam, melainkan juga mengubah pandangan banyak pihak tentang dirinya. Debat belum usai, tapi kejutan besar sudah terjadi. Gibran keluar dari sesi itu bukan lagi sekadar wakil presiden muda yang diragukan, melainkan sosok yang berani, cerdas, dan penuh perhitungan. Para penonton meninggalkan ruangan dengan bisik-bisik penuh decak kagum, sadar bahwa sejarah baru saja tercipta di hadapan mereka. Sorak-sorai penonton belum reda ketika giliran Adian kembali berbicara. Ia berusaha menguasai diri, mengangkat nada suaranya lebih keras dari sebelumnya, seakan ingin menutupi rasa goyah. Namun kata-kata yang meluncur terdengar terbata, jauh dari ketajaman retorikanya di awal. Beberapa kalimat bahkan terdengar berulang, membuat sebagian penonton menggeleng pelan. Adian mencoba menyerang kembali dengan membawa isu lama, menuding kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat miskin. Tetapi kali ini serangannya tidak lagi memancing tepuk tangan. Sebaliknya, audiens tampak menunggu jawaban dari Gibran. Setiap kata Adian terasa seperti bayangan yang tak lagi punya kekuatan cahaya, kehilangan pesonanya. Gibran menanggapi dengan wajah tenang, bahkan sedikit tersenyum. Ia berkata pelan namun penuh tekanan, mengulang kritik tanpa solusi hanya akan menjadi kebisingan. Rakyat tidak butuh teriakan, mereka butuh jawaban. Kalimat itu menghantam telak, membuat ruangan kembali bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Wajah Adian semakin memerah. Ia mencoba menyela, namun moderator memintanya memberi kesempatan pada Gibran untuk menyelesaikan jawabannya.
Saat itu, penonton melihat kontras yang tajam. Gibran berdiri tegak penuh percaya diri, sedangkan Adian mulai terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Di luar ruangan, massa yang menyaksikan lewat layar besar berteriak setiap kali Gibran mengucapkan kalimat tajam. Seorang ibu berkomentar lantang, "Anak muda ini lebih berisi daripada yang kita kira." Kerumunan pun semakin riuh, sorakan dan tepuk tangan terdengar hingga jalanan sekitar gedung. Sementara itu, di studio televisi, para analis politik terdiam sejenak sebelum mengakui bahwa momentum kini sepenuhnya berpihak pada Gibran. Adian biasanya piawai mengendalikan debat, tapi malam ini ia justru terjebak oleh ketenangannya sendiri, ujar salah satu pengamat. Potongan-potongan video sudah mulai dibagikan, memperlihatkan ekspresi wajah Adian yang kebingungan ketika diserang balik. Adian masih berusaha bangkit dengan mengungkit masa lalunya sebagai aktivis. Namun Gibran cepat menyambar, perjuangan masa lalu memang layak dihormati. Tapi perjuangan sejati adalah bagaimana kita menjawab tantangan hari ini. Rakyat tidak bisa hidup dari cerita heroik, mereka butuh kebijakan nyata. Kata-kata itu membuat suasana meledak, seolah seluruh ruangan sepakat bahwa argumen itu tak terbantahkan. Sorak-sorai semakin keras, bahkan sebagian penonton berdiri memberi tepuk tangan. Kamera televisi menyorot wajah Adian yang terdiam, mulutnya bergerak tapi tak lagi ada kalimat yang keluar. Skakmat kedua pun terjadi, dan kali ini jauh lebih mematikan. Adian tampak seperti pemain catur yang sudah kehilangan bidak penting. Media sosial makin gempar, tagar baru bermunculan, tagar Gibran skakmat, tagar debat berbalik, dan tagar Adian terdiam. Netizen ramai-ramai membuat meme dari ekspresi Adian yang tak berkutik. Dalam hitungan jam, nama Gibran melonjak menjadi trending global, memperlihatkan betapa kuat dampak debat itu terhadap persepsi publik. Di ruangan debat, moderator menutup sesi dengan wajah serius. Ia sadar, yang baru saja terjadi bukan hanya adu argumen, tetapi momen bersejarah. Para penonton meninggalkan ruangan dengan obrolan penuh kekaguman, sebagian besar menyebut Gibran berhasil membuktikan dirinya lebih dari sekadar pewaris nama besar. Adian tetap duduk di kursinya, wajahnya menunduk. Ia masih berusaha tersenyum, tetapi senyum itu hambar. Semua orang bisa melihat bahwa malam itu bukan miliknya. Sebaliknya, sorot lampu dan perhatian penuh jatuh pada Gibran, yang berjalan keluar dengan langkah ringan namun penuh wibawa. Debat belum selesai seluruhnya, tapi satu hal sudah pasti, Adian kehilangan momentum, sementara Gibran justru bersinar terang. Malam itu menjadi titik balik, di mana seorang wakil presiden muda berhasil membungkam seorang politisi kawakan. Dari ruang debat hingga jagat maya, semua sepakat bahwa sejarah baru saja ditulis. Seiring berjalannya waktu setelah debat panas yang mengubah pandangan banyak orang, Gibran menyadari bahwa kemenangan di atas panggung hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Popularitasnya yang kian melejit membawa konsekuensi yang tak bisa dihindari. Media terus menyorotinya, memuji setiap langkahnya, tetapi di balik layar, ada kekuatan yang mulai resah dengan kebangkitan sosok muda yang berani menantang arus. Di ruang-ruang rapat partai lama, nama Gibran menjadi topik utama. Para senior politik yang sebelumnya meremehkannya, kini mulai menyiapkan strategi baru untuk menahan laju pengaruhnya. Mereka tahu bahwa bila dibiarkan, Gibran bisa menjadi ancaman serius bagi dominasi mereka di kancah nasional. Intrik demi intrik pun mulai digodok, berlapis-lapis agenda disusun untuk melemahkan reputasi yang telah ia bangun. Namun, Gibran tidak sendirian. Lingkaran dekatnya, mulai dari tim komunikasi hingga jejaring relawan, semakin solid. Mereka tahu badai akan datang, tapi justru badai itulah yang akan membuktikan kekuatan seorang pemimpin sejati. Setiap serangan yang diarahkan kepadanya dijawab dengan kerja nyata di lapangan. Gibran terus turun ke masyarakat, mendengarkan keluhan, memberi solusi, dan menghadirkan harapan. Di tengah euforia kemenangan, Gibran juga mulai belajar bahwa simpati rakyat bisa berubah dalam sekejap. Satu kesalahan kecil dapat dimanfaatkan untuk menjatuhkannya. Oleh karena itu, ia menjaga setiap langkahnya dengan penuh kehati-hatian. Senyum yang ia berikan di hadapan kamera bukan sekadar basa-basi, melainkan cermin dari tekadnya untuk tetap teguh menghadapi segala godaan politik. Adian Napitupulu, yang sempat menjadi lawan debat sengitnya, ternyata tidak sepenuhnya berseberangan. Meski merasa kalah telak di hadapan publik, Adian justru mulai melihat sisi lain dari sosok muda itu.
Dalam beberapa kesempatan tertutup, ia mengakui bahwa Gibran memiliki bakat besar yang jarang dimiliki politisi seusianya. Hubungan keduanya tidak lagi sekadar rivalitas, melainkan perlahan berkembang menjadi dinamika saling menghormati. Namun, tidak semua pihak berpikir demikian. Ada kelompok yang melihat momentum ini sebagai peluang emas untuk memperkeruh suasana. Mereka mulai menyebarkan isu-isu miring, membentuk narasi yang dirancang untuk merusak citra Gibran. Dari gosip pribadi hingga tuduhan tak berdasar, semuanya dilesatkan dengan cepat melalui media sosial yang bisa menyulut opini publik dalam hitungan menit. Di sisi lain, Gibran tidak tinggal diam. Ia sadar bahwa melawan fitnah dengan fitnah bukanlah jalan keluar. Ia memilih strategi lain, mengedepankan transparansi dan fakta. Dalam setiap wawancara, ia tampil lugas, membuka data, menjawab kritik dengan argumen yang tidak bisa dipatahkan. Alih-alih melemah, serangan itu justru semakin mempertegas karakternya di mata masyarakat. Popularitasnya pun melonjak ke titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan hanya kalangan muda yang mendukung, tetapi juga sebagian orang tua yang mulai percaya bahwa masa depan bisa dititipkan pada generasi baru. Debat bersejarah itu kini dianggap sebagai titik balik yang menandai lahirnya gelombang politik baru di Indonesia. Namun, gelombang itu juga memunculkan gelombang balik yang tak kalah dahsyat. Beberapa elit politik lama merasa semakin tersudut, sehingga langkah-langkah ekstrim mulai dipertimbangkan. Mereka tidak segan menggunakan cara-cara kotor demi memastikan pengaruh mereka tidak terkikis habis. Gibran, dengan ketenangan khasnya, tetap menatap jauh ke depan. Ia tahu jalannya tidak akan mulus. Ia tahu bahwa setiap hari akan muncul tantangan baru. Namun, ia juga yakin bahwa sejarah sedang menuliskan sesuatu yang besar, dan ia adalah bagian dari narasi itu. Malam demi malam, ia merenung, bukan soal ambisi pribadi, tetapi tentang tanggung jawab yang kini semakin besar. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah ini benar-benar panggilannya? Apakah ia siap menanggung beban generasi yang mengharapkan perubahan? Pertanyaan itu terus berputar, tapi satu hal yang ia tahu, mundur bukanlah pilihan. Dan dari kegelapan malam itu, ia memahami bahwa apa yang dimulainya bukan lagi sekadar debat atau kemenangan sesaat, melainkan sebuah pergerakan yang akan menentukan wajah politik negeri ini di masa depan. Pagi itu, udara politik Jakarta terasa berbeda. Setelah berminggu-minggu menjadi sorotan media, Gibran akhirnya muncul di sebuah forum nasional yang mempertemukan berbagai tokoh penting. Aula besar dipenuhi ribuan peserta, dari politisi senior, akademisi, hingga mahasiswa yang penasaran dengan sosok yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Semua mata tertuju padanya, menunggu bagaimana ia akan merespons gelombang kritik dan harapan yang semakin tinggi. Ketika Gibran melangkah ke podium, suasana hening seketika. Aura ketenangan yang ia bawa membuat banyak orang terdiam, seolah sedang menyaksikan lahirnya sesuatu yang baru. Ia membuka pidatonya bukan dengan serangan balik, melainkan dengan ajakan. Ajakan untuk bekerja sama lintas generasi, menanggalkan ego, dan menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Kata-katanya sederhana, tetapi mengena, membuat banyak pihak tertegun. Di tengah pidato itu, ada momen yang tak terlupakan. Ia menyinggung tentang debat panas dengan Adian, menyebut bahwa perbedaan pendapat bukanlah akhir, melainkan jembatan untuk menemukan solusi bersama. Kalimat itu mendapat tepuk tangan panjang, bahkan dari mereka yang sebelumnya meragukan niatnya. Untuk pertama kalinya, publik melihat sisi Gibran yang bukan hanya strategis, tetapi juga dewasa secara politik. Namun, di balik tepuk tangan itu, Gibran menyadari bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah. Intrik tetap ada, kepentingan masih berlapis, dan lawan-lawan lama belum sepenuhnya menyerah. Ia tahu bahwa serangan berikutnya akan lebih halus, lebih terencana, dan lebih berbahaya. Tapi justru disitulah ia merasa tertantang, karena itulah medan tempur sesungguhnya dalam dunia politik. Adian yang hadir di forum itu, duduk di deretan depan dengan wajah yang sulit ditebak. Namun, setelah pidato usai, ia berdiri dan memberikan tepuk tangan paling keras di antara yang lain. Itu bukan sekadar tanda hormat, melainkan pengakuan terbuka bahwa Gibran telah menempuh jalannya sendiri. Simbol rekonsiliasi itu terekam jelas oleh kamera, menjadi potret bersejarah yang tersebar luas ke seluruh negeri. Media pun meledak dengan berbagai headline. Gibran menjawab tantangan, era baru politik Indonesia,
hingga dari debat panas ke harapan baru. Popularitasnya bukan lagi sekadar angka di survei, melainkan legitimasi moral yang tumbuh dari ketulusan dan konsistensi. Ia tidak hanya dipandang sebagai wakil presiden, tetapi juga sebagai simbol generasi baru yang berani berdiri sejajar dengan seniornya. Di balik layar, kelompok-kelompok yang resah masih mencoba bergerak. Mereka mengatur strategi, merancang skenario baru. Namun, mereka tidak lagi berhadapan dengan seorang Gibran yang dianggap polos dan mudah dibaca. Kini, mereka berhadapan dengan figur yang matang, penuh kalkulasi, dan didukung gelombang rakyat yang semakin sulit dihentikan. Di rumahnya, jauh dari sorotan kamera, Gibran duduk merenung. Ia tahu popularitas bisa memudar, dukungan bisa berpaling, dan politik bisa berbalik arah kapan saja. Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah niat tulus untuk melayani. Ia menulis catatan kecil di buku pribadinya, pemimpin sejati bukan yang mencari kemenangan untuk dirinya, tetapi kemenangan untuk bangsanya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda kebangkitan politik baru semakin terasa. Generasi muda yang tadinya apatis mulai ikut terlibat. Diskusi-diskusi politik di kampus, kafe, hingga ruang digital mulai ramai dengan satu pertanyaan, apakah Gibran benar-benar akan menjadi pemimpin masa depan yang ditunggu? Pertanyaan itu menggema, menggetarkan, seolah membuka babak baru sejarah bangsa. Meski demikian, Gibran menolak larut dalam euforia. Ia tetap fokus bekerja, turun ke lapangan, membaur dengan rakyat, dan memastikan janji-janji yang pernah ia ucapkan tidak hanya berhenti di atas panggung. Baginya, kepercayaan publik adalah amanah yang tidak bisa dikhianati. Debat panas yang dulu dianggap sekadar tontonan politik, kini tercatat sebagai titik balik bersejarah. Dari sana lahir seorang tokoh muda yang berani, tenang, dan penuh strategi. Dan dari sana pula, gelombang besar mulai bergerak, membawa Gibran ke jalur yang mungkin akan membentuk masa depan Indonesia. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, ia tersenyum kecil. Ia tahu ini bukan akhir cerita. Justru inilah awal dari sebuah era baru, era di mana namanya akan selalu dikaitkan dengan keberanian untuk melawan, kebijaksanaan untuk berdialog, dan tekad untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.